Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mau menjelaskan mengenai kontrak kuliah dari mata kuliah pengantar asuransi kelautan. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman dari angkatan 2003 dan juga teman-teman angkatan 2022 yang mengambil mata kuliah pengantar asuransi kelautan pada semester ini. Berikut adalah berikut terkait tentang mata kuliah dari pengantar asuransi kelautan itu sendiri, di mana mata kuliah pengantar asuransi kelautan ini memiliki beban sebesar 3 SKS, dan mata kuliah pengantar asuransi kelautan adalah mata kuliah wajib di kurikulum 2023 yang dibebankan kepada mahasiswa di semester 3. Dan untuk pengajar di mata kuliah pengantar asuransi kelautan, di mana saya hanya mendapatkan sedikit beban ya di mata kuliah ini. Jadi saya yang menjelaskan di awal di satu pertemuan ini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan akan dilanjutkan oleh Bu Aimatul Umah atau Bu Fafa sampai dengan akhir perkuliahan. Terkait dengan schedule mata kuliah ini, eh, dalam satu minggu terdapat satu pertemuan, di mana satu pertemuan itu akan berdurasi 150 menit. Jadi total presensi atau total pertemuannya adalah nanti 16 kali, termasuk dengan evaluasi. Berikut ini adalah CPL yang dibebankan kepada mata kuliah pengantar asuransi kelautan, yaitu CPL 4, di mana eh, mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, berkomunikasi aktif, berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat, serta berperan aktif sebagai warga dunia yang berwawasan global. Juga mata kuliah ini juga mengacu pada CPL 7, 8, dan 9 dari CPL Prodi dan Departemen Apa. Berikut adalah capaian mata kuliahnya atau CPMK. Jadi ada dua CPMK di sini, di mana mata kuliah eh, Paskel ya atau pengantar asuransi kelautan, biasanya di teman-teman eh, kakak senior itu suka menyingkatnya adalah Paskel gitu ya. Di mana CPMK dari Pascal adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari asuransi kelautan itu sendiri. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep pembiayaan, skema, kerjasama investasi, macam dan bentuk dan perhitungan di dalam asuransi kelautan. Nah, ini adalah beberapa CPMK-nya. Ada 7 ya, ada 7 CPMK, di mana CPMK 1 mampu memahami definisi resiko, manajemen resiko, insurable risks, serta pengertian dan istilah pada asuransi. CPMK yang kedua mampu mengetahui prinsip-prinsip asuransi umum dan asuransi kelautan. Jadi apa bedanya antara asuransi umum dan asuransi kelautan, apakah sama, apakah berbeda, nanti juga kita pelajari. Mampu memahami konsep asuransi kelautan itu sendiri, serta manajemen risiko pada asuransi kelautan. Mampu memahami dan mengerti tentang konsep pembiayaan dan investasi kapal. Mampu memahami dan menganalisis kebutuhan dan produk-produk asuransi di bidang maritim. Mampu mengetahui dan memahami konsep premi dan klaim pada asuransi kelautan. Serta CPMK yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami dan mengerti tentang kerjasama usaha atau bisnis di dalam transportasi laut. Jadi kurang lebih CPMK-nya adalah seperti saji di slide. Untuk materinya, selama satu semester ke depan, untuk pertemuan pertama, kita akan nanti membahas kontrak kuliah, kemudian pengantar asuransi kelautan, dan terakhir adalah prinsip-prinsip di dalam asuransi. Kemudian materi yang kedua, di minggu kedua kalian akan belajar mengenai resiko asuransi dan basic dari marine insurance. Kemudian masuk minggu ketiga sampai dengan minggu ke-7, ini kalian sudah belajar mengenai produk-produk di dalam asuransi kelautan atau
produk-produk yang dijual di dalam marine insurance. Jadi ada hull and marine insurance, ada cargo insurance, kemudian di sela-sela nanti akan ada quiz. Kemudian minggu ke-6 ada Protection and Indemnity Insurance, disingkat PNI Insurance, serta ada beberapa produk asuransi lainnya, dan juga nanti ada pembahasan sedikit mengenai premi dan klaim reasuransi pada asuransi kelautan. Kemudian minggu ke-8 kita akan ETS. Nah, selanjutnya setelah ETS, ini akan dibahas materi mengenai konsep pembiayaan dan investasi pada kapal. Kemudian ini juga akan disinggung sedikit mengenai dasar-dasar perbankan, kemudian manajemen perkreditan, karena hubungan konsep pembiayaan nanti hubungannya dengan suatu kredit ya. Jadi eh, di mana perusahaan-perusahaan shipping atau perusahaan-perusahaan kelautan itu mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga-lembaga perkreditan yang ada dan yang menawarkan jasa untuk pembiayaan kapal, entah itu pembuatan kapal baru, pembelian kapal baru, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti juga akan dijelaskan case study perhitungannya seperti apa. Dan harapannya di mata kuliah ini setiap tahunnya itu akan ada kuliah tamu yang akan mendatangkan praktisi langsung gitu ya, eh, seorang ahli yang berkecimpung di dalam industri asuransi kelautan. Jadi antara nanti yang di pembicaranya antara dari orang-orang yang bekerja di industri asuransi kelautan atau nanti biasanya ada juga yang dari perbankan membahas mengenai konsep pembiayaan dan investasi pada kapal. Kemudian dua minggu terakhir 15-16 akan ada PAS. Nah, ini adalah eh, prosentase evaluasinya. Jadi evaluasi diambil dari 4 aspek yaitu tugas, kuis, ETS, dan EAS. Tugas ini bisa berupa latihan soal dan sebagainya. Bisa juga dari eh, tugas presentasi, nanti juga akan ada tugas presentasi, dan juga pada saat presentasi akan ada sesi tanya jawab. Jadi eh, so- mahasiswa yang rajin dan aktif bertanya itu juga nanti bisa dihitung ke dalam presentasi tugas. Kemudian evaluasi dilakukan secara offline, tidak ada susulan dan tidak ada remedi di dalam mata kuliah ini. Jadi diusahakan sebelum evaluasi eh, silahkan mempersiapkan diri dengan baik. Dan susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit sampai opname dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut atau orang tua, kakak, adik, kandung yang meninggal dunia. Ini kita beri dispensasi, bisa mengusulkan ujian ulang. Tapi dengan catatan harus menginformasikan terlebih dahulu kepada dosen. Seharusnya informasinya sebelum ujian berlangsung. Nah, ini aturan di dalam kelas, baik offline maupun online nantinya ya. Silakan datang secara on time, toleransi terlambatnya 10 menit, berpakaian sopan dan rapi. Silakan HP di dalam kelas di silent supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Kehadiran minimal 80%, kurang dari itu nanti akan berefek ke nilai dan tidak bisa mengikuti evaluasi. Bersikap baik dan sopan dengan dosen dan sama mahasiswa, disiplin dalam pengumpulan. Nah, untuk ini juga ya diperhatikan kalau curang dalam tugas dan kuis, misalkan tugas dan kuisnya mengopi pekerjaan temannya, maka ya otomatis tidak akan mendapat nilai atau nilai yang nol. Tapi kalau curang dalam ETS atau EAS, nilai akhirnya otomatis nanti kalian akan E. Jadi ini tolong diperhatikan. Metode pembelajarannya eh, nanti ada materi, tugas mandiri atau tugas kelompok, dan juga nanti akan ada sesi diskusi karena ada beberapa bab yang nantinya akan ada presentasi gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Fafa.
Kemudian tugas juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada tugas mandiri, tugas kelompok secara berkelompok, entah itu presentasi atau tugas-tugas yang lain. Untuk penilaian tugas dan evaluasi, silakan tugas dikerjakan sesuai ketentuan, beri nama file sesuai format yang ditentukan dan sebagainya. Kalau misalkan tugasnya dikumpulkan secara online. Pengumpulan sesuai waktu yang ditentukan, jika terlambat maka otomatis juga ada konsekuensi nilai tugasnya juga akan dikurangi gitu. Jadi perhatikan deadline atau timeline pengumpulan tugasnya. Baik, sekian untuk video kontrak kuliah. Kita cukupkan. Selamat pagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.